Press conference harusnya horor film by Reza Oktavian, AAA Klan main film. Kita akan undang bersama-sama jajaran cast dari film Harusnya Horor. Tepuk tangan untuk Lula Lava, Teresa, Gary Ann, Yuka Bill, Mr. Aloy, Bravi, Nico Julius, Ivon. Selanjutnya luar biasa kita undang juga bersama dengan kita di terakhir untuk tidak sesuai tapi kita akan panggil semuanya bergabung juga bersama dengan kita. Ada Bapak Romi Pejandra, kemudian Reina Fiska. Oke, ini lagi jajaran cast. Udah semua ya, Pak? Oh iya, udah semua kan ya di sini ya. Ada siapa yang kurang, Rob? Udah harusnya. Udah kan ya? Udah semua ya. Ini lalu yang bersama dengan kita, Pepe. Agak lama lagi ke tengah kita boleh. Ya, selamat dulu. Kita simpan memang yang paling ditunggu oleh netizen. Ya itu dan sebelum kita berfoto bareng kita akan mulai dengan potong tumpeng di menandai bahwa Mas Rida kita untuk potong tumpeng pertama Pak yang akan diberikan kepada sutradara yaitu Reza Oktavian sebagai satu dari produser memberikan ke sutradara. Kalau boleh di depan sini produksi dari film Harusnya Horor. 1, 2, 3. Yes. Iya, ini dimulai produksi dari film Harusnya Horor. Dan dalam boleh lihat kita bukan media, salamannya boleh ditahan ya teman-teman media Pak. Salamannya boleh ditahan ya teman-teman media Pak. Iya, baik. Oke. Jadi ini tanggung jawab sepenuhnya sudah ada di tangan sutradara ya, boleh diserahkan ya Pak. Langsung dikasih beban. Oke, ya dari Kak akan ke jajaran cast yang diorderkan oleh Lula Lava. Siap, ini dia sini Pak. Oke, kita bisa jajaran cast. Baik. Ini baru teaser poster ya teman-teman. Yes. Nah, apa yang mau disampaikan sebelum lihat teaser posternya? Silakan, ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman media. Saya bikin videonya pakai Instagram Story, pakai jari. Jadi ini hasilnya. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini, inilah dia teaser poster dari film Harusnya Horor 1, 2, 3. Wow. Ini dia teaser posternya. Ini buat teaser ya, kalau bikin banyak pertanyaan karena kita akan tanya, kita akan foto bareng. Jajaran cast boleh ada sebagian yang di bawah di depan sini. Iya, boleh merapat lagi. Ayo boleh jajaran cast di tengah. Oke, aman tengah? Sebelah kanan. Silakan boleh lihat di sebelah kanan. Boleh kursinya kita masukin teman-teman. Yuk. Dan kita lihat teman-teman maraton lagi menghabiskan tumpeng dulu. Gimana cara? Ada dijaga ada. Saya suruh memang harus dimakan sedikit. Betul. Gimana sih? Langsung. Dan akhirnya teaser poster sudah keluar. Rob, gimana? Akhirnya menjadi momentum debut sutradara. Kenapa baru sekarang sih? Padahal teman-teman di rumah menantikan lo cukup lama untuk ada di bangku sutradara sebagai sutradara ini di film. Silakan. Kenapa udah ini? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru disamper? Itu lebih tepatnya ya. Makanya sekali lagi gue bener I'm been thankful 1000 times buat Pak Sidar sama Pak Jimmy udah nyamperin waktu itu, langsung nyamper ke BSD dan bener-bener ngulik streaming kita yang waktu itu Manapeng sampai tahu detail-detail kecil, jokes-jokes internal semua juga tahu dan memberikan kesempatan gue untuk explore, bukan cuma explore apa ya, bukan cuma explore dunianya tapi juga explore diri gue sendiri. Terserah
Reza mau bikin apa? I was like, wow. Yes. Dan itu gimana berarti tanggung jawab lo selama ini sebagai YouTuber, content creator, tapi sekarang sutradara nih. Apa rasa yang lo dapat pertama kali saat diberikan tanggung jawab sutradara ya? Gitu? Biasa ya. Iya. Bercanda. Enggak. Kalau jadi sutradara pertama mungkin lebih ke ini ya, lebih ke ilmu teknis sih. Lebih ilmu teknis maksudnya aku tidak punya ilmu yang benar-benar teknis, aku tidak punya, tapi karena dari tim SJ-nya juga, dari kru yang dipilih juga apa segala, itu benar-benar ngasih aku apa ya, kasarnya belajar gitu, dikasih ilmu sama mereka, gak pelit ilmu, sampai akhirnya ya sekarang aku masih tidak mengerti. Jadi akan bersama dengan teman-teman Triple A dan juga Marathon juga nih. Nah ini gimana sih rasa lo saat diberikan tanggung jawab ini, tapi bersama teman-teman nih ranah bermainnya? Itu rasanya gimana? Satu senang, karena kan kita awal mulanya juga streaming dan juga konten apa segala, liburan pun bareng apa segala, bahkan manggung pun bareng sama yang lain-lain juga. Jadi ini udah kayak ya udah kerja sambil main tapi serius gitu. Jadi bebannya udah bukan beban ke sendiri, tapi kayak kolektif gitu, bareng-bareng semuanya juga ngerasain susahnya, capeknya apa segala, dan ya excitednya juga gitu. Mereka juga benar-benar excited sama proyek ini sih. Terbukti dengan tadi harus makan tumpeng semuanya ya. Jadi ini tanggung jawabnya bersama ya. Iya memang itu ya lumayan agak hewan ya. Maaf banget. Nanti kita kembali ke Reza Octavian, tepuk tangan dulu untuk Reza Octavian, thank you. Pagi, dia bilang, Pak, kita harus bikin film sama Reza. Siapa dia? Siapa dia? Dia tanya, siapa dia? Dia bilang, dia maraton Pak, 70 hari, dia non-stop 24/7, dia bikin film 24 jam, dan semua orang nonton dia live streaming. Saya tanya dia apain? Ya dia begitu aja Pak, dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi berantem. Bang ya udah ketemu deh, saya ke BSD saya ketemu, kita ngobrol, interesting. 9 orang yang maraton itu, interesting. Baru dia present satu ide, nah itu saya tolak. Yang kedua baru ini. Oke. Nah, ini terus kita bilang ya oke, let's do it. Di situ baru kita okein cerita. Terus itu bingung, sutradara siapa? Ya. Ceritanya kenapa nggak sendiri aja? Kan ini cerita dari ide sendiri, main sendiri. Kenapa nggak sutradara sendiri aja? Di situ. Itu dia. Tepuk tangan dong. Akhirnya impress ya Pak dengan apa yang dilakukan Reza Octavian bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi awalnya ada 2 ide ya Ram ya untuk Mas Ridar ya. Ada fun fact-nya juga ada. Tapi nanti kita bisa bercerita lebih banyak kan pelan-pelan saat ada trailer dan juga press screening. Pak Jimmy mungkin mau menambahkan Pak Jimmy terkait kolaborasi, cukup ya dari dijelaskan ya. Baik. Pak David, ini menarik seperti yang Pak David sampaikan di awal. Saya sering ngobrol sama Pak Sridhar, sama Pak Jimmy, kita ngapain lagi ya, dan seneng lihat film-film Indonesia yang lagi bagus-bagus juga, yang 2-3 tahun ini kan udah lebih kuat daripada film-film luar, dan harapannya juga suatu hari kita bisa ikut kontribusi di situ. Bahkan kalau misalnya film Indonesia bisa ditonton di luar, lebih luar biasa lagi. Dan kita mulai coba cari, cuman apa ya, karena yang pertama kan harus benar-benar spesial. Jadi no pressure nih, boleh gitu. Take it easy gitu. Tapi ya ini juga impian kami yang udah cukup lama baru tersalurkan sekarang, dan kami harap ini bisa menjadi buka jalan yang baik untuk film-film yang ada dari SJ Pictures. Kita kan kepercayaan dari jajaran produser memberikan kebebasan ke Reza Octavian sebagai sutradara, ini bentuk kepercayaan penuh ya Pak kepada kreator yang ada di sini ya Pak, berarti ya. Siap, kita tepuk tangan untuk Pak David juga, thank you. Kita aja karena dari kita baru ngasih teaser poster nih. Karakter kamu tuh siapa dan gimana sih? Gitu. Itu namanya Gea. Di ini aku tuh jadi adik-adikan dari satu geng namanya geng kusut. Geng kusut itu ya ada mereka-mereka semua lah. Tapi gak susah ya build chemistry dengan semua yang ada di sini karena udah sama teman-teman gitu. Sebenarnya awalnya susah karena ya beberapa emang ada yang udah kenal dari lama, tapi beberapa ada yang baru aku kenal. Jadi untuk Belfry kemarin itu aku benar-benar hampir sebulan lebih lah ya ketemu mereka setiap hari, dan kebetulan
yang main cast-nya cewek dong tuh aku. Yes. Dengan kegilaan mereka semua yang mungkin orang-orang udah pada tahu, aku agak susah nge-adjust-nya, awal-awal tuh kaget ngeliat kelakuan mereka gitu loh. Tapi ya sekarang ya udah bisa gitu. Saat pertama kali ditawarkan, siapa? Dari Reza kan yang ngabarin untuk ikut, dan gimana perasaannya? Iya, jadi waktu itu ada WhatsApp aku Ya. nawarin kayak lu mau nggak main film peran utama, kaget. Ya. Kayak serius nih peran utama ya. Ada sambutan dari jajaran guest sebelah kiri kan? Emang rese ya? Rese jatuhnya ya? Boleh dilanjut, boleh? Iya, terus aku akhirnya bilang yakin nih, yakin gue tadi ya udah feeling aja. Oh ya udah, kalau emang lo yakin sama gue, lo percaya sama gue, I'll do my best. Itu dia, tepuk tangan untuk Lula loh, akhirnya kembali ke layar lebar ya. Setelah beberapa kompas kamu sempat absen dulu ya. Tapi berarti ini project spesial banget dong sampai kamu pengen lagi kembali ke layar lebar. Iya, karena menurut aku ini challenge buat aku. Oke, siap. Terima kasih Lula. Silakan. Tentunya sih dari dulu gue udah kalah. Biasanya kan, wah nggak nyangka dia, tapi ini mah nyangka. Ini uniknya nih Pak. Mana nyangka orang bikin malam BU tiba-tiba film. Emang saya kira saya nyangka di sini. Enggak. Terus ceritanya lo karakternya seperti apa di sini, dan kira oke, gue siap juga untuk berada di depan layar sebagai aktor nih. Karakternya. Iya, karena kalau udah boleh di-spill aja. Oh boleh. Jadi karakter gue namanya Kevin. Jadi ending dari film ini Karakternya bukan ending. Ntar pas tayang baru kita ngobrol ini, belum ending. Tapi gimana lo aja sebagai kehidupan, kalau selama ini maraton kehidupan in real life. Kalau ini kan ada teknis yang tadi Arab bilang, ada skenario yang juga di-build. Gimana lo memerankan sebagai karakter yang lo build di sini? Jadi kan namanya udah aktor nih, job aktor. Gimana John? Boleh jelasin ke teman-teman media John? pastinya pressure di awal karena dari dulu aku nggak pernah ngebayangin dapat apa bisa ada kesempatan main film. Karena dari dulu nggak pernah nggak pernah kebayang aja gitu, nggak nyangka juga. Jadi pas ditawarin lumayan senang, excited. Tapi pas belajar ada challenge baru lah, ada challenge baru. Oh ternyata jadi aktor tuh susah banget ya, dia susah. Tapi karena dibantu sama teman-teman juga dan juga shout out buat Ciprut, mana lu Brut? IG gitu, Aiko juga bisa membantu dan juga pas reading, pas lagi workshop dan pas preparation lah sangat terbantu karena kerjainnya bareng-bareng. Yes, John. Terima kasih Teresa, tepuk tangan untuk Teresa. Yuk, kita pengen terus seperti apa di sini kan? Karakternya udah pasti paling jagoan kelihatannya. Percaya nggak? Nama karakter. Oh. Nama karakter. Namanya Cipuy. Iya. Ciboy, Cina Puyeng. Emang kelihatan pusing dengan segala hal sih. Terus gimana proses lo berperan selama ini, workshop, reading, aktor banget gitu, gimana? Kak, boleh ceritain? Prosesnya termasuk hal-hal yang baru sih dan experience yang sangat fresh buat saya. Apalagi bekerja secara kolektif buat di project yang sebesar ini tuh belum pernah. Jadi ini bakal jadi pengalaman yang bakal lumayan dikenang cukup lama sih. Yes, itu dia. Katanya setelah reading, katanya udah ada 4 judul film penyampai ke lu ya untuk menawarkan 18. Tapi siapa yang Cipuy ini akan memberikan kejutan tentunya di sini ya? Ya. Siap, terima kasih. Kita ke Gary. Tuh, live streaming terakhir kan kalau udah naik gunung udah difoto-fotoin, ya. Gimana rasanya? Akan spotlight akan ke teman-teman di sini termasuk lo juga nih. Jadi nggak hanya di gunung, nanti akan di jalan orang udah mulai lebih mengenal lo sebagai aktor ya. Siap. Gimana agar karakter lo seperti di sini? Perkenalkan, nama saya Gary. Di sini saya akan memerankan namanya Kenzo. Kenzo itu? Ya, Kenzo ini karakternya ada anak papi, penyayang, murah hati dan baik hati orang. Oke, nah ini pasti menyimpan dinamika apa Gen? Enggak, gue nggak nulis kayak gitu. Bohong dia dong tentang karakternya. Suka menolong teman dia orangnya. Oke, jadi biar jadi misteri ya. Gimana berproses bersama? Karena tuh kalau di real life marathon kan kelihatan, tapi sebagai duduk di kursi sutradara, gimana menurut lo nantinya? Tentunya senang banget sebenarnya bisa bekerja sama pertama kali bareng teman-teman sebenarnya.
karena sama seperti Derison tidak pernah terbayangkan juga untuk bisa film aktor di sini. Terus juga apa ya, pengalaman baru lah sebenarnya, belajarnya juga menarik dan ya berusaha buat kasih yang terbaik aja. Yes, ini komitmen luar biasa dari teman-teman yang ada di sini. Tapi kita coba tanya teman-teman yang ada di sana ya, Ram. coba. Oke, kita boleh pinjam mikrofon satu. Nah, kita tanya nih teman-teman yang ada di sini. Mr. Aloy dulu ya, Mr. Aloy. Saya kemajuan mas. Kalau itu kemajuan. Karakternya saya di sini diri sendiri saja. Saya berusaha yang terbaik mungkin. Nama karakternya, dalam karakternya? Ya, Aloy. Enggak. King Aloy. Agak najis. Aloy. Agak najis. Kalau harus kayak gitu sih lagi. Oh ya, Pak, ini mau sana betul. Iya, sorry. Maaf Pak. Ya itu karakter saya itu aja. Saya agak grogi ini, agak basah-basah. Tapi dalam proses reading tuh banyak revisi skrip ya, untuk kayak jokes kayak gini nih, kayak lucu gini ya, lucu ini gitu. Oh, itu Niko kan comedy consultant dia. Jadi emang dia mau ngejok sebentar lagi. Silakan. Kalau itu tangan untuk kalau Niko, kalau lu gimana tuh? Boleh nggak ceritain karakternya apa dan gimana sebentar lagi kan proses bersama dengan teman-teman? Karakternya, halo teman-teman semua, by the way, nama saya Niko Junius dan di Harusnya Horornya saya berperan sebagai Michael. Perannya Michael itu anak buahnya Brevi nanti dan merupakan utusan dari Raja Setan yang ada di dunia lain di sana. Oke. Seram sekali kan? Seram sekali. Tapi kan harusnya seram. Ini kan harusnya horor. Siap, terima kasih. Kita ke Brevi dulu deh, sebelah kanan lah ya. Ya, kita ke Brevi dulu. Kan? Iya. Dua kiri, kedua kanan dulu. Dua kiri, dua kanan. Jadi baru gitu. Halo teman-teman, namanya saya Brevi. Di sini saya berperan sebagai Danan. Danan itu di film ini berperan sebagai ketua atau leadernya bodyguard dari akhirat. Nah, ini memimpin dua setan yang kurang bagus ini mukanya. Jadi ya kurang lebih karakter kita bertiga lumayan erat di film ini. Oke, terima kasih. Ibu buat silakan buat ceritain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Orang paham sama saya. Oh, oke. Jadi karakterku ini namanya TET Gugu. Nah, jadi dia bodyguard juga, anak buahnya Danan, sama partnernya si siapa nama? Michael. Enggak, nama asli lu? Niko. Oh iya. Aku lupa nama asli gue. Kita baru 70 hari. Enggak, udah itu namanya udah into karakter. Itu karakter. Ada juga aktor. Iya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia. Oh udah, ya udah kalau udah selesai. Tempe dong, tempe. Ada tempe juga. Tempe katanya pada saat Arab ditawarin lo katanya iri ya, Pe. Katanya harusnya lu yang jadi sutradara gitu, Pe. Kok tahu? Dilihatin Arab kan. Pe, gimana Pe karakter lu di sini, Pe? Boleh Ya, perkenalkan nama saya TP. Saya di sini sebagai Arianto dan karakter saya mungkin musisi ya atau seniman mungkin ya, seniman dan orang yang passion lah, orang yang fokus sama passion. Itu dia. Reaksinya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Warna Thank you teman-teman sudah menjelaskan karakternya. Silakan boleh dipegang lagi. Jadi kakaknya Gea. Hai adek. Kakak. Jadi kakak kesayangannya. Di sini saya lakukan. Oke, jadi itu aja kan biar di spill dikit ya. Siap. Itu aja. Sekaligus tantangan kesempatan untuk meramaikan film nasional. Saya di sini jadi Raja Setan. Nah. Service buat arwah. Oke, siap. Terima kasih. Anak sebagai bapak, anak saya itu Kevin, peran saya itu sebagai Papa Kevin. Mungkin ini anak 40. Gak ada nama. Iya, gak ada nama. Nah, maka di film ini nggak ada nama, namanya nggak punya ya. Iya. Terus jadi apa di film ini? Dengan kerjanya sama Raja Setan. Nah, itu dia, tepuk tangan dong. Oke, silakan kembali ke proyek sudah disiapkan jalan guys. Enggak. Sesimpel gini. Sebenarnya kan kalau pemindahan cast itu dari awal dari SC Pictures, dari Pak Jimmy Persidar itu udah ngasih kebebasan aku, sangat ngasih kebebasan untuk apapun itu. Thank you so much for that.
appreciate it. Dan ada beberapa nama, of course, karena kan namanya pemilihan cast kan nggak sembarangan gitu kan. Siapa, ada A, B, C, D, bahkan udah ada mungkin aku izin dikit ya. Ada bahkan udah ada yang sebenarnya sudah hampir berjalan sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal jadinya nggak jodoh. Dan itu terjadi, dan itu real terjadi. Mungkin kalau detailnya, kalau diceritain kayaknya nggak etis ya gitu, tapi memang dan itu udah terjadi dan ternyata memang tidak berjodoh, padahal hampir banget jalan, benar-benar tinggal jalan doang gitu. Jadi kenapa lu apa? Karena ya balik lagi ya memang rezekinya di situ, di ibu ini mungkin, dan juga dari nama-nama yang lain memang cocoknya dari karakter Lula gitu. Yes, itu ya. Terima kasih Ram untuk jawabannya. Selanjutnya tadi di depan sini ya. Ini ide cerita dari harusnya horor ini dari mana? Dan kenapa memakai warna hijau untuk film harusnya horor? Itu saja, terima kasih. Oke, idenya yang dari mana dan ada unsur-unsur hijau jadi ya. Silakan. Maaf mas, hijau. Ya. Belum tentu. Belum tentu dia ada hijau. Iya, masih bisa. Mas, ya, yang pertama ide berarti a base whole idea ya. Ya. Whole idea dari ceritanya, plotnya apa segala semua gitu ya. Itu dari saya pribadi. Iya, nggak tahu, dari imajinasi aja saya tuangin semuanya, dan ternyata mungkin juga brainstorming juga sama SJ juga, dan ternyata sampai sekarang ya udah mau final script dan udah enak banget sih, udah setuju dari bapak-bapak di SJ juga. Dan kalau ditanya kenapa hijau, satu saya buta warna. Saya tidak melihat ini hijau. Thank you. Kalau itu hijau. Dua, mungkin kalau balik lagi ke teknis ya, karena saya juga karena baru dan diajarin juga gitu. Jadi mungkin saya bisa jawabnya mungkin based on color palette. Itu dia. Sutradara tuh jawabannya tuh. Based on color palette lah. Biasa di film ada lah gitu. Itu mas, saya nggak ngerti ini warna apa mas. Gitu. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Kita dari Reza Octavian untuk closing statement-nya. Silakan Rob. Closing statement sama di depan tadi udah sama teman-teman sih. We start small, so we go big or we go home. Thank you. Wow, terima kasih.